Shalom, mari kita mendengarkan suara Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus Kristus Tuhan tetap sama, dulu maupun sekarang dan sampai selamanya. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan tetap sama, dulu maupun sekarang dan sampai selamanya. Nyata kasih-Mu, besar kuasa-Mu, rahmat-Mu tak pernah berubah. Tiada yang lain yang ku percaya, yang sanggup menolong hidupku. Nyata kasih-Mu, besar kuasa-Mu, rahmat-Mu tak pernah berubah. Tiada yang lain yang ku percaya, yang sanggup menolong hidupku selain-Mu. Yesus, selain-Mu. Yesus Tuhanku. Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau mendengarkan renungan pada hari ini. Ajar kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu melalui renungan kami pada hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 24 Oktober 2023. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya dengan tema Yesus Gembala yang Baik. Mari saudara saya ajak membaca dari kitab Injil Yohanes pasal 9 dan pasal yang ke-10. Nah, pada hari ini saya akan membacakan bagi saudara yang diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Nah saudara, perenungan kita pada hari ini ialah bacaan. Hari ini adalah sebuah perumpamaan dari Yesus Kristus tentang dirinya sebagai pintu kandang domba dan sebagai gembala yang baik bagi domba-domba yang berada di dalam kandang. Bahkan ia juga menerima dirinya sebagai gembala
untuk domba-domba yang berada di luar kandang tersebut dan bersedia menyatukan mereka dengan domba-domba yang berada di dalam kandang dan menerima gembala yang sama. Walaupun terjadi pertentangan di antara orang-orang Yahudi yang menganggap perkataan Yesus itu adalah perkataan orang yang kerasukan setan, namun ada juga beberapa pihak yang menerima dengan baik perkataan Yesus sebagai gambaran siapa dirinya, yaitu seorang pemimpin yang melindungi umatnya, bahkan pemimpin umat yang berada di luar, namun mau masuk ke dalam lingkungan umat Allah. Ajaran dari perumpamaan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik menunjukkan bahwa Yesus sebagai gembala umat Allah yang sejati dan pemimpin umat Allah serta bertentangan dengan semua gembala yang palsu. Saudara dapat membaca dari Yeremia 23 ayat 1. Kandang domba yang dicatat oleh Yohanes 10 ayat pertama menceritakan tentang tempat yang melindungi domba dari para pencuri dan juga dari cuaca yang buruk. Dicatat bahwa pencuri akan masuk bukan lewat pintu karena ada penjaga di sana, sehingga pencuri akan masuk lewat jalan lain. Perumpamaan ini disamakan dengan para pemimpin agama Yahudi yang tidak menjaga dan tidak melindungi para umat Allah. Saudara dapat membacanya dalam Yehezkiel 34 ayat 4. Sebaliknya, mereka menindas orang-orang yang telah mendapatkan mujizat dari Tuhan Yesus. Yesus menetapkan dirinya sebagai gembala yang baik. Ia adalah gembala yang sejati, yang bukan saja memegang peranannya, tetapi lebih dari itu, ia menjamin keamanan dan kebutuhan masing-masing domba peliharaannya. Sebagai umat Allah yang dipercayakan dalam perlindungannya. Dalam bacaan kita tentang Yesus adalah gembala yang baik, ia mengkategorikan terdapat dua jenis gembala, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gembala yang sama sekali tidak dikenal oleh kawanan dombanya. Yang kedua, gembala yang mengenal dengan baik setiap nama dan suara domba-dombanya, serta domba-domba tersebut juga mengenal suara gembalanya. Gembala yang disebut pertama itu, yang tidak dikenal oleh kawanan dombanya, tidak segan-segan melukai domba-dombanya dan tidak merasa memiliki, sehingga dengan cara meninggalkan kawanan domba saat ada bahaya menghampiri, yaitu serigala, yang artinya adalah pengajaran sesat dari nabi-nabi palsu yang mengincar kawanan domba itu dan menyesatkan mereka. Gembala yang disebut kedua, yaitu gembala yang mengenal baik setiap nama-nama domba-dombanya, bahkan suaranya juga sangat dikenal oleh kawanan domba, akan melindungi, merawat domba yang sedang sakit. Pada saat domba tersebut sedang terluka, maka lukanya akan dibalut oleh gembala, serta gembala yang baik akan mencari domba yang hilang sampai ditemuinya. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang terus menyertai, melindungi, merawat semua umat Allah yang menjadi domba-dombanya. Bahkan umat Allah yang terhilang, ia akan terus mencarinya. Di zaman modern ini pun, Tuhan Yesus tetap melindungi, merawat, dan membalut setiap umatnya yang terluka. Tuhan Yesus adalah gembala yang memberikan nyawa-nyawanya bagi kita yang membutuhkan diselamatkan. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur buat perenungan pada hari ini yang memberikan gambaran bagi kami bahwa Tuhan Yesuslah gembala yang baik bagi setiap kami, yang memberikan nyawanya bagi kami supaya semua kami yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin.